laptopku udah hancur jadi nggak bisa. Tuh. Nih satu-satu nanti aku jelasin ya. Ya sebentar Romoyo cari datanya. Ini kelihatan nggak? Mana? Oh sudah. Coba dibacain Mas Gabriel coba. Kok kecilian gitu Romoyo? Tentang pengangkatan Ketua Dewan Kelungguhan Adat Keramanan Keraton Kasepuhan Cirebon. Nama Maulana Syahid Al Muhammad Lutfi bin Yahya, Pekalongan 10 November 1947. Loh, Diapakan dia tuh? Enggak, Ketua Dewan. enggak udah memahami belum ini? Intinya surat pemecatan gitu tadi Romoyo. Nanti ini dulu dipahami ini dulu. Jadi ada tuh yang di atas namanya Pangeran Heru ya, betul Ya, Mas Ubur? iya. Selaku apa dia? Dewan Kasepuhan ya? Mengangkat Habib Lutfi sebagai Ketua Dewan Kalungguhan, betul? Betul. Baik, artinya yang mengangkat adalah tertera namanya Heru kan? Raja Heru. Oke ya. Siapa dia? Baik, gini ya. Kita poinnya satu-satu ya biar jelas. Oh diangkat jadi ini apa ketua kesapuhan ya, Kasepuhan Cirebon. Oh, itu tanggal berapa itu informasinya Mas Ubur? Tahun 2022 8 ya. Juni 2022. Apa itu judulnya? Santana Kesultanan Kesultanan Cirebon pecat Pangeran Kuda Putih sebagai Sultan Sepuh Zainuddin II Arya Natareja. Matarja ya. Artinya yang tadi menandatangani dan menyebut dirinya sebagai Sultan Sepuh Zainuddin II itu di tahun 2022 sudah dipecat gitu loh. Dia ngeluarin itu tahun berapa tadi yang tadi? Yang tadi barusan toh kemarin tanggal 19 September. Oh. Nah ini siapa, seperti apa orangnya, bagaimana jejak digitalnya ini ada. Ini ketemunya kalau tidak salah hari Jumat kemarin ini. Ini enggak ya. Itu bukannya sebelumnya nentang juga Romoyo. Jangan lari ke situ dulu Bril. Ini Bril, biar poinnya kena Bril. Nah ini. Ini jejak digital ya guys. EPI mana? Nah, ini gambar yang apa itu, yang kopiah putih, baju putih jelas kan? Kelihatan ya? Oke, yang di tengah itu adalah salah satu orang kepercayaannya itu Pak Habib Lutfi yang pakai peci hitam. Oke. Namanya Gusnip atau Hanifun Nusuk. Nah, yang sebelahnya itulah yang tadi dimaksud dengan Pak Heru atau Sultan Zainuddin II tadi yang udah dipecat. Lah ini foto ini itu foto terbaru ini di hari Jumat kemarin barusan. Loh kok bisa orang yang udah dipecat mengeluarkan itu? Nah, makanya tadi sore ada pertemuan khusus keluarga besar Kesultanan untuk nanti memberikan publik ke masyarakat tentang ketidakabsahan daripada pengangkatan tersebut. Itu bisa dilihat di channelnya Pada Suka ada, di channelnya KPN Nusantara itu ada YouTube-nya itu. Ngapain Apa kesepuhan di Cirebon sudah mulai terbagi dua? Yang jelas yang dipecat tadi itu kan ada beberapa hal yang membuat dianggap bisa jadi pelanggaran etik, moral dan lain sebagainya itu. Beritanya yang sudah saya tampilkan tadi itu, Bur. Betul. Nah, yang 8 Juni kan 2002. Ya, itu bisa dibaca lah, itu di web masih ada itu. Artinya buat kawan-kawan 122 mata memandang ketika melihat ada surat pengangkatan itu bersifat subjektif. Yang mengangkat itu adalah Sultan yang sudah dipecat sebagaimana informasi resmi dari keluarga Kasepuhan dan juga ada jejak digitalnya
bertanggal 8 Juni tahun 2022. Itu aja. Wah, bahaya sekali tuh. Sampai diangkat segala. Wah, 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 wah. Oke ya, kalau nanti ada yang rekam silakan saya izinkan untuk ke YouTube atau dibikin VT boleh. Dan kalau ada yang menuduh saya nyebar fitnah hoak ya saya siap mempertanggungjawabkan sampai ke jeruji besi atau memang harus dikubur, nggak apa-apa. Jadi memang wataknya ini ya adalah benalu. Di mana dia menyusup pasti rusak tuh apa yang dimasuki. PBNU rusak. Ini kesultanan rusak. Jerman kan udah tuh rusak kan? Kesultanan Jogja segera tuh ya gara-gara adanya makam palsu Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Putusin semua tuh yang berbau-bau Habib Lutfi ya. Ini juga begitu tuh. Nah, yang awal Pak Heru ini, yang awal Pak Heru ketemu Habib Lutfi di Pekalongan itu diantaranya orang TikTok juga. Kalian teman-teman pasti tahu, dulu tahu satu Umar Dhanil, yang kedua Mahesa. Itu ada di belakang kuda putih. Julukannya kuda putih ini Pak Heru ini. Ada PT-nya kok. Ya. Makanya ya ada VT-nya itu. Jadi Mahesa sama Umar Dhanil ya yang nganterin ya. Ya secara mutlak Pantas gimana Santi? narasinya Mahesa di TikTok itu malah kesultanan terus. Secara persen kita tidak bisa mutlak menyalahkan Mahesa ya. Sekali lagi, secara mutlak kita tidak bisa menyalahkan karena posisi Mahesa setahu saya itu sedang dipekerjakan oleh Pak Kuda Putih ini atau Pak Heru ini. Pasca Mahesa dipersekusi oleh orang yang mengaku sebagai pendukungnya Habib Rizik. Secara mental Mahesa depresi, mungkin tidak pribadinya Mahesa, tapi keluarganya, karena dia sempat menutur ke saya. Keluarga itu bisa istri, bisa orang tua atau kakak adiknya yang merasa terganggu karena ada beberapa kali orang yang mendatangi rumahnya. Yang tertangkap layar hanya satu kali, yang lain itu sempat ada katakanlah membuka paksa atau menutup paksa pintu rumah Pak Hesa sehingga jebol, kayak gitu. Jebol atau rusak lah. Nah, yang itu saya kenapa dilaporkan? Ya itu kan bukan ke saya nanyanya ke orangnya Dungkur. Iya. Lalu secara kemanusiaan mungkin mendapat perlindungan oleh Pak Umar Dhanil orang Cirebon, kemudian ya berbarengan dengan Pak Kuda Putih atau Pangeran Heru ini sampai dengan foto ini, walaupun nggak ada foto Umar Dhanil, nggak ada foto Mahesa, tapi aku tahu ini ruangannya di mana. Dan posisi Mahesa Umar Dhanil di mana aku tahu. Videonya aku ada. Makasih. Ya itulah pilihan. Banyak yang nonton. 2,4K. Nggak salah tuh. Yang apa itu, Bril? Ya makanya kalau memang mau terus yang namanya bermain di polemik nasab ini ya mental harus kuat, kalau enggak jebol. Ya. Mental dan duit. Kalau duitnya nggak kuat ya nggak bisa koneksi lah, nggak bisa TikTok kan, nggak ada kuota. Watim Press kok pasti banyak lah duitnya. Watim Press Kiai. Enggak, bukan ke Watim Pressnya, kita-kitanya itu loh. Berarti info yang disampaikan Kiai Syarif tadi ini menarik. Viewer bisa sampai 2,4K tadi itu. Oke, karena Bang Indra ternyata typing bosat lihat aku tutup kamera. Loh. Ojo rumahnya. Waduh, ini Habib Indra. Yang itu aja ya,
backgroundnya ya. Backgroundnya itu yang menarik loh. Sampai dua k lebih itu. Yang itu yang ada tertarik sama background. saya lihat tadi gini loh teman-teman, berseliweran tentang seorang oknum yang menikmatin apem lokal gitu. Si ceweknya yang cerita apa itu asa atau hawa kata. Ini kawan-kawan, Sebenarnya sih Habib boleh Lutfi itu jadi ternyata memang anu loh ya, diminati oleh follower ini 250 loh. Iya. Kita ulang lagi ya, bukan bermaksud apa. Ini kita sedang menginformasikan detail. Berawal dari ini ya, kita ulang lagi nanti teman-teman ikut bantulah. Ini loh pengangkatan ya. Apa ya, foto ini rame banget loh di Instagram, Facebook, medsos yang lain tuh rame banget. Itu tanggalnya berapa Mas Ubur? 21 ya? 21 September 2024 kira-kira 3 hari yang lalu. 21 itu hari apa? Hari Jumat bukan? Atau hari Sabtu itu? Ini tanggal 24 Selasa, hari Sabtu. Hari Sabtu ya, oke. Selasa, Senin, Minggu. Iya. Munculnya apa itu namanya, anugerah ya. Kan tulisannya anugerah tuh ya. Ini bermula dari foto yang tadi itu, foto yang 3 orang tadi itu. Coba dulu Kiai Syarif, tembusannya itu agak unik tembusannya itu. Ya, tembusannya itu ada 14 tembusan Mas Ubur. Presiden Ada RI, ya. Menko Polkam, Kemendikbud, Ketua DPR RI, Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Bupati Cirebon, DPRD Kabupaten Cirebon, Wali Kota Cirebon, Ketua DPRD Kota Cirebon, Keraton Kanoman, Keceribonan, Keraton, wah ini Itu bukan tembusan, jebol kalau ini. ya ini berarti ya kalau memang nggak sepakat ya ke Keraton Cirebon harus Iya, ini karena dia tembus kemana-mana. klarifikasi, karena tembusnya kemana-mana nih. Nah, Jebol ini bukan tembus. iya kok masih punya hak stempel keraton ya kalau sudah dipecat Romo Yasari. Gimana caranya? Gini ya, bisa jadi ini dugaan ya, bisa benar bisa salah. Gimana? Jadi proses pemecatannya oleh Pak Heru ini dianggap sepihak sehingga tidak besertaan menarik aset termasuk stempel. Itu dugaan saya pertama. Itu dugaan saya pertama. Yang kedua, ada penyerahan stempel, namun kita tahu lah ini era modern. Apa itu sesulit apa sih bikin stempel baru gitu loh. Ya cuman 75.000 kok. Nah, itu aja ya. Tunggu 2 jam. Ini selesai belum? Kalau selesai nanti ini adalah dari hasil pertemuan yang fotonya tadi 3 orang. Nah, kalau foto aku yakin betul foto ini, foto yang 3 orang ini adalah foto di hari Jumat. Oke. Nah, itu Terus gitu. responnya sendiri dari Keraton Cirebon gimana ya, Kang Mas Yai? Baik, nanti responnya ada di channel YouTube KPN Nusantara, Pada Suka miliknya Kiai Syarif, dan beberapa ada di YouTube Mas Acong. Artinya pihak resmi keraton itu sore tadi ingin mempertemukan pihak-pihak dan akan memberikan informasi secara publik. Oke, mantap. Karena di situ ada 14 tembusan tadi, berarti juga harus diikutkan lagi tuh yang ditembuskan tadi. Betul. Oke. Nah, ini yang kuda putih ini yang sebelahnya peci hitam itu ya. Apa sinkronasi sama apa Kementerian apa? Pendidikan dan Kebudayaan, bingung saya.
Gini Mas Ubur, jadi yang namanya kesultanan saat ini yang ada di Indonesia itu ada keterkaitan dengan Kemendikbud. Hmm, Gitu. ini harus segera diklarifikasi, bahaya itu nanti penyimpangan sejarah lagi nih. Yang kedua, ini juga bocoran ya. Jadi yang Mbau Rekso, Kasultanan Kasepuhan itu dianggap atau diyakini oleh lawan-lawan politik, ya politik kesultanan, yang namanya Sultan Lukman atau siapa, itu dianggap bukan darah keturunan dari Sunan Gunung Jati. Gitu loh. Sehingga kemungkinan dugaan juga ya, upaya pengangkatan ini adalah bagian rasa untuk sebagai upaya dalam tanda kutip perang opini, perang politik internal Kasepuhan. Sekali lagi, perang opini, perang politik internal Kasepuhan. Waduh. Dengan minta perlindungan kepada orang yang dianggap mulia saat ini dan kedudukannya cukup tinggi sebagai Watimpres untuk membackingi, backing dalam segala hal. Ini dugaan ya, ini dugaan saja. Waduh. Bukan Keraton Cirebon, Mas. Ini namanya Keraton Kasepuhan. Jadi di Cirebon itu ada Kanoman, ada Kasepuhan, gitu. Oke. Lalu siapa yang dimaksud orang yang mengangkat dia jadi Dewan Kasepuhan, itu jejak digitalnya ada, kedudukannya sudah dipecat. Bisa dilihat informasinya, jejak digitalnya. Ini tertuang 8 Juni tahun 2022 bahwa Sultan Sepuh Jainuddin II ini atau Aryanatareja oleh Santana Kesultanan Cirebon dipecat. Nah, Sultan Sepuh Jainuddin II alias Kuda Putih atau namanya Pak Heru kalau nggak salah, Pangeran Heru Syamsi Aryanatareja ini sudah dipecat per tahun 2022. Saya sendiri sempat ditelepon Mas Ubur sama Pak Heru dulu kisaran 2 atau 3 bulan yang lalu untuk bergabung. Aku jawabnya ya nantilah, aku tak istikharah dulu. Kira-kira arahnya kemana Kang Mas Yai? Kalau dulu leluhur kita Wali Songo itu membangun kesultanan dan kerajaan Islam untuk menggabungkan Nusantara. Lah kok ini mereka menyusup, arahnya kemana ini? Kan kita sudah bersatu, apakah mau dikuasai atau mau dipecah belah lagi? Arahnya ada banyak hal Mas Acong. Satu, ada kepentingan dalam hal ini. Bisa jadi ya, ini bukan tuduhan, ini asumsi atau dugaan. Bisa jadi Pak Heru ini mengincar kursi kesultanan menggantikan Pak Lukman. Oke. Yang kedua, kan nanti jatuhnya persis kayak kolonial Belanda. Upaya menggantikan yang resmi dengan bonekanya. Kira-kira ada kemiripan nggak dengan kolonial Belanda modusnya? bisa jadi walaupun sebagian masyarakat Cirebon tahu status silsilah Sultan Kasepuhan sekarang yang namanya Sultan Lukman itu. Yang kedua, kenapa kemudian yang dijadikan ketua Dewan adalah Pak Habib Lutfi? Satu, Pak Habib Lutfi dijadikan penguat untuk misi Pak Heru
dipandang dari sisi Pak Habib Lutfi orang yang terkenal, orang yang kuat dan lain sebagainya. Kemudian secara secara aturan kesultanan sebenarnya sah-sah saja menunjuk siapapun menjadi dewan tertentu di wilayah keraton Kasepuhan. Sah-sah saja, apalagi Habib Lutfi memang menurut informasi dari silsilah nasab ibu dari kakeknya adalah masih keluarga dari Sunan Gunung Jati. Namun, ini yang perlu kita garis bawahi, namun yang mengangkat Habib Lutfi ini adalah Pangeran Kuda Putih. Sementara Pangeran Kuda Putih itu secara jejak digital oleh Santana Kesultanan Cirebon sudah dipecat. Begitu lanjut, aku izin dipanggil Ibu untuk makan sore dulu. Lanjut yang lain, silakan. Oke, matur nuwun sharing informasi.